Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, bertemu lagi Bung Meldi Rendra. Iya nih isu-isu Gibran Bung Firdaus bagi-bagi susunya kebanyakan gula ya. Sehingga ini menjadi protes banyak orang. Sekira nih belusukan-belusukan ini memang perlu dipersiapkan dengan baik ya. Kita kasih nasihat lah ke Mas Gibran ini. Belusukan-belusukannya skenario-nya lebih baik lah agar ini nggak timpang dengan capres cawapres lain gitu ya. Dan kalau kita punya kelemahan di sisi nggak bisa debat ya belusukan-belusukan juga boleh, tapi belusukannya lebih terencana ya supaya ini kualitas dari kampanyenya Bung Gibran, Mas Gibrannya makin baik Bung Firdaus dari hari ke hari. Iya, Bung Meldi, ini kalau kita mengamati, mengikuti kampanye ya, tour of duty masing-masing pasangan capres-cawapres gitu ya. Yang menarik memang kita menyimak dari kampanyenya, terutama dari cawapresnya Prabowo, Gibran gitu ya. Ya, Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan publik gitu ya, yang menggelitik publik, mulai dari pertanyaan apakah Gibran berani untuk melakukan debat sosialisasi ide atau gagasan gitu ya, termasuk juga apakah juga dia dalam melakukan kampanyenya sudah memang sesuai dengan sesuai dengan elektoralnya, dengan kebutuhan publik gitu, atau hanya sekedar gimmick-gimmick saja begitu. Dan yang terakhir memang yang mendapat pertanyaan, terutama ini juga dilaporkan kepada Bawaslu ya, kegiatan kampanye yang diselingi dengan bagi-bagi bingkisan atau bagi-bagi susu lah, atau bagi-bagi buku atau sembako yang lain begitu. Dan pertanyaan kita, apakah memang dalam kampanyenya Gibran gitu itu hanya memang bermodalkan dari pembagian-pembagian bingkisan saja, termasuk juga bicara tentang rencana-rencana memberikan ini itu kepada publik tanpa menyampaikan gagasan-gagasan atau cerita-cerita dari rencana programnya, atau bagaimana dia mengelaborasi dari persoalan-persoalan yang ada di publik, Bung Meldi. Dan itu menurut kita juga patut disayangkan begitu. Yang kedua juga kalau kita lihat dari sisi kampanye dalam bentuk ya model ala sinterklas ya, membawa barang kemudian menyampaikan sesuatu kepada publik, saya pikir memang untuk sekedar bentuk dalam simpati oke. Tapi kalau dalam bentuk bagian dari menyampaikan atau menarik suara publik, bisa jadi nih bagian dari anak kutip ya money politik terselubung gitu, walaupun bentuknya orang katakan berapa sih harga sebuah susu misalnya, tapi kalau ada bentuk-bentuk yang lain begitu ya gitu. Dan terlebih lagi juga Pak Prabowo mengatakan ya kalau ada money politik diterima saja begitu ya. Jadi saya masih ingat sekali kalimat itu dari pemilu 2014 gitu ya gitu. Jadi kalau ada money politik diterima saja begitu. Dan itu memang akhirnya menjadi pertanyaan publik, apakah memang gitu dari sisi kelemahan, dari keterbatasan, walaupun kita belum tahu ya Bu Meldi. Jadi apakah memang dari pertanyaan publik untuk kemampuan dalam bicara tentang gagasan dalam program kerja gitu, itu Gibran akan banyak menutupinya dengan proyek-proyek berbagi bingkisan atau proyek-proyek menjanjikan gula-gula kepada publik, Bu Meldi. Itu yang perlu kita lihat lebih lanjut, Bu Meldi. ya sebenarnya kan eh, banyak teknik untuk belusukan Bung Firdaus ya. Bisa saja belusukan dengan skenario nanya-nanya harga misalnya, atau ya skenario ngobrol dengan orang di terminal, atau skenario ketemu orang di kereta api ya, misalnya kereta api Bogor Jakarta, bukan kereta api, komuter ya, komuter gitu, terus ngobrol-ngobrol itu kan, atau sambil makan warung Indomie ngobrol-ngobrol itu kan lebih menarik ya daripada bingkisan. Jadi menggali aspirasi dari bawah gitu ya. Tentunya nggak perlu juga, kalau begitu solusinya ini Pak, nggak perlu, kita menggali aja, ya kan. Tentunya ini akan lebih menarik daripada Mas Gibran ini irit bicara bagi-bagi gitu ya. Jadi kan kampanye itu kan komunikasi Bung Firdaus ya, jadi mulutnya yang dipakai gitu ya. Jadi di sini Mas Gibran nih sedikit dia nggak punya model kampanye yang menarik karena dia berbicara dan dia ya berbicara dengan bahasa rakyat paling bawah pun sebenarnya oke-oke aja, nggak ada masalah. Tapi dengan membagi-bagi ini dengan irit bicara seakan-akan dia tidak menikmati kampanye ini Bung Firdaus, dia tidak berniat untuk kampanye sepertinya. Ya, kalau orang jadi cawapres dia akan menjual dirinya kan. Tapi per hari ini Gibran belum menjual dirinya ya.
dan inilah yang kita pertanyakan, Bung Firdaus. Iya betul. Jadi kalau kita lihat memang Gibran tanda kutip memang belum siap ya. Ya mungkin karena tadi karena masih muda, keterbatasan pengalaman, masuk juga bagaimana pemaham terhadap medan, situasi gitu ya. Karena sekali lagi kan memang Solo berbeda dengan Indonesia, Bu Meldi. Budaya Solo, pendekatan Solo yang mereka sudah mengenal siapa Gibran, siapa keluarga Jokowi gitu ya. Tidak sulit untuk dilakukan penetrasi. Dengan datang saja, bengong saja orang sudah tahu begitu. Tapi beda dengan yang lain misalnya, ada datang ke pasar apa namanya Keramat gitu ya, makan nasi padang di sana, kemudian melakukan oh iya begini begitu atau ke pasar yang lain atau ke daerah Sumatera atau Kalimantan gitu ya, dengan berbagai persoalannya gitu. Yang publik ingin lihat adalah bagaimana olah rasa dan olah empati Anda pada persoalan-persoalan yang ada di publik, persoalan-persoalan yang ada di grassroots. Bukan hanya sekedar Anda hadir, datang, senyum-senyum gitu ya, kemudian menyampaikan bingkisan begitu. Dan saya pikir ini memang yang harus diperbaiki oleh Gibran tanda kutip begitu dalam rangka bagaimana membangun citra dirinya gitu. Dan tentu juga dalam hal ini tim kampanyenya Bu Meldi ya mempersiapkan diri ya, memahami isu dan konteks masing-masing situasi dan lapangan begitu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana dalam rangka misalnya yang jadi perdebatan publik dan itu juga jadi olok-olok tanda kutip begitu ya, Gibran asam sulfat gitu. Jadi bagaimana dalam rangka membangun mengatasi stunting atau ketidaksehatan ibu hamil atau membangun balita yang sehat begitu ya gitu. Walaupun sekali lagi bisa saja terjadi human error, slip tongue begitu ya, salah ucap gitu, tapi tidak apa-apa gitu. Dan ini menurut saya juga menjadi salah satu keunggulan. Dan kalau hanya mengandalkan keunggulan dari sisi misalnya sesuatu yang sifatnya populis atau pragmatis ya, dan sangat percaya diri bahwa dia adalah anak seorang Jokowi, Bung Meldi begitu, dan itu akan menjadi garansi akan terpilihan, saya pikir bisa jadi tidak nanti begitu ya. Karena sekali lagi ya, walaupun sekalian sebagian orang masih bisa terpesona dengan posisi itu begitu, tapi sebagian publik juga akan melihat kalaupun Anda anak Jokowi, apa yang menjadi justifikasi Anda memiliki kelebihan yang sama atau lebih dari seorang Jokowi gitu. Tidak serta-merta gitu ya dengan figur Bapak Anda yang disenangi orang, yang menjadi populis begitu, dan Anda akan mendapatkan juga legitimasi yang sama begitu. Jadi legitimasinya dibangun gitu ya, kemudian karakter dirinya dibangun, kemampuannya olah rasa dan kepeduliannya juga harus dibangun, Bu Meli. Jadi tidak hanya sekedar dalam bentuk-bentuk gestur charity atau bagi-bagi bingkisan gitu ya. Karena bisa jadi ini akan menjadi bumerang dan gitu tidak akan mendapatkan efek elektoral apa-apa, Bu Meli. Ya, sebenarnya kan ini kekuatan tim, Bung Firdaus. Jadi kan dalam pemilihan capres, cawapres ya, ada dulu Ronald Reagan ya, seorang artis gitu, tapi dia punya tim untuk menggali materi ya, kemudian juga banyaklah contoh-contoh lain yang bisa kita lihat ya, Arnold Schwarzenegger untuk gubernur ya, gubernur California. Ya, ini kan California betul. Ada juga punya tim untuk itu ya karena kita nggak punya kelemahan kita bisa disempurnakan oleh tim yang ada. Dulu juga Cory Aquino ya, ibu rumah tangga Bung Firdaus, tapi dia punya tim ya, tentunya dia juga punya kekurangan di situ, tapi dia punya tim sehingga dia jadi capres gitu ya. Termasuk dulu di awal-awal Bu Megawati juga sama ya, punya banyak kekurangan, terlalu pendiam gitu ya. Tapi dia punya tim untuk memformulasikan apa yang harus dilakukan. Saya kira untuk Gibran juga ini kepada tim Gibran nih ya, janganlah wartawan nanya tidak ada pertanyaan, tidak ada tanya jawab itu kan di sebuah negara demokrasi itu kan ya wartawan ya bebas menanyakan apa saja ya. Nah ini yang tim Gibran lebih banyak mengelola atau memformulasikan sesuatu kegiatan apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan, aktivitasnya apa segala macam, skenario-nya apa, itu yang harus dimatangkan, Bung Firdaus. Iya betul, jadi dukungan dari tim, termasuk juga asupan dari informasi, situasi di lapangan, kebutuhan-kebutuhan di lapangan gitu ya. Kemudian bagaimana menerjemahkan dalam situasi atau bahasa-bahasa di lapangan yang berbeda-beda, Bu Meldi. Karena ya mungkin kultur Jawa, kultur Sumatera, kultur Kalimantan, atau Sulawesi juga nanti akan memiliki, walaupun dalam isu yang sama, tapi terjemahnya mungkin berbeda begitu ya. Dan saya pikir ini yang harus diterima sebagai bagian dari inovasi dalam kampanye, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden begitu. Nah yang kedua juga mungkin ya kita juga tidak sabar untuk melihat nanti ya bagaimana nanti persiapan Gibran dari sisi kampanyenya, dari sisi kunjungannya, dari sisi
belusukannya itu akan menjadi bahan dalam perdebatan capres-cawapres gitu, terutama untuk debat cawapres ya Bu Meldi, debat kedua ya, tanggal 22 Desember nanti begitu. Dan itu juga akan menjadi bekal. Jadi kalau memang dia mendapatkan sesuatu yang berguna dalam konteks dia belusukan, dia jalan-jalan ke daerah, itu pasti akan keluar nanti di dalam debat cawapres Bu Meldi. Tapi kalau dia tidak mengamini, dia tidak menghayati perjalanannya sebagai seorang calon wakil presiden ke daerah, belusukan kemana-mana begitu ya, maka dia akan melakukan sesuatu yang kata orang hanya bagian dari apalan saja gitu ya, tidak akan orisinil, tidak akan genuine dari hati seorang calon pemimpin gitu ya, dan itu menjadi salah satu kadar kita dalam menilai apakah memang dia sudah mengalami semacam perjalanan spiritual sebagai seorang calon wakil presiden gitu ya, dalam melihat persoalan-persoalan kebangsaan, dan itu yang bisa dielaborasi menjadi program atau empatinya untuk publik Indonesia, Bu Meldi. Ya, inilah yang catatan penting bagi Gibran ya. Tentunya banyak ini ya, banyak variasi-variasi kampanye yang dilakukan ya. Kalau dia kampanyenya tidak bisa langsung, tapping nggak bisa, Bung Firdaus. Tapping aja dulu. Kalau kacau-kacau ya nggak ditampilin gitu kan. Itu banyak cara lah ya. Yang penting ada ya. Kalau nggak kepilih sekarang kan bisa kepilih di 5 tahun ke depan, Bung Firdaus. Jangan kalau Mas Gibran Betul. kepilih sekarang, 5 Betul. tahun ke depan, 10 tahun ke depan masih ada ya, masih ada peluang-peluang lain ya. Tetap semangat Mas Gibran. Iya betul. Jadi kalau kita lihat karirnya masih panjang, baru 36 tahun gitu ya. Jadi kalau dikatakan nanti Solo juga masih menunggu. Dia kalaupun Nah, tidak terpilih nanti sebagai seorang cawapres gitu ya, dia masih punya peluang 2 tahun di Solo. Dan kalau masih aman saja masuk ke partai politik yang besar yang lain gitu ya, di luar PDIP gitu ya, mungkin akan maju sebagai seorang gubernur gitu ya. Karirnya kan masih panjang, apalagi juga adanya di ketua umum partai politik, dan Jokowi juga mungkin nanti masih punya pengaruh begitu ya. Dan salah satu keunggulan yang bisa didapat Gibran adalah mendapatkan nasihat-nasihat yang bijak dari seorang bapak, seorang Jokowi dalam hal ini. Jadi saya pikir Gibran bisa belajar banyak begitu ya. Kita harap nanti publik bisa melihat secara lebih realistis, secara lebih jernih. Kira-kira nih Gibran ini apakah memang siap untuk menjadi seorang cawapres, Bu Meldi, atau memang dia belum saatnya, belum waktunya. Tetapi kita akan memberikan kesempatan sebagai negara yang demokratis untuk dia maju dalam kontestasi eleksi yang berikutnya, Bu Meli. Jadi sekali lagi publik yang menentukan, publik yang menilai apakah seorang Gibran, pasangan Prabowo Subianto layak menjadi pemimpin berikutnya, atau kita katakan Anda menunggu untuk periode berikutnya agar lebih berkembang lagi, lebih memiliki kompetensi lagi, lebih paham persoalan Indonesia sehingga Anda tidak perlu buru-buru, Bu Meldi. iya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bu Meldi. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.